Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puja bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Dialah Allah Rabbul Alamin yang apabila berkehendak Dia hanya akan berkata kun, maka jadi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV Al-Iman, Al-Iman TV. Hafizakumullah tabaraka wa ta'ala. Berulang kali di dalam lembaran-lembaran Al-Quran, Allah Jalla Jalaluh memperkenalkan kita kepada kita. Siapa sih manusia itu? Dari apa diciptakan? Bagaimana proses penciptaan dia? Bagaimana tahapan-tahapan yang dia lalui dalam kehidupan ini? Kemudian manusia pergi meninggalkan dunia. Tapi banyak manusia yang tak tahu diri tentang siapa dia yang sebenarnya. Makanya Allah kadang-kala panggil kita, ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan. Ada surat dalam Al-Quran itu namanya surat Al-Insan. Dimulai dengan firman Allah, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Manusia ini dulu gak dikenal. Engkau dulu siapa namamu? Engkau dulu di mana? Nggak ada gitu. Dan masih banyak ayat lainnya. Dan Allah juga mengenalkan dirinya kepada kita. Agar kita memahami dan memaklumi tentang bagaimana kita bersikap kepada Allah yang menciptakan kita. Maka ayat yang teragung, yang terbesar, yang terdahsyat dalam Al-Quran itu ayat kursi. Di mana Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya kepada kita. Dan itu ayat, bayangin ya. Itu ayat disyariatkan untuk dibaca sehari minimal 6 kali engkau baca. Setiap selesai sholat fardu dianjurkan membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum sampai akhir ayat. Tapi sebagian kita membaca ayat itu hanya sekedar sebagai wirid rutin. Yang selesai dia membaca, dia merasa sudah selesai kewajibanku. Sudah selesai yang harus aku lakukan. Engkau diperintahkan untuk membaca. Dan engkau juga diperintahkan untuk menghayati dan mentadabburi. Sehingga engkau jadi kenal
siapa Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa orang-orang itu nggak mau menghayati Al-Quran, nggak mau memahami dan merenungkan? Ahibati fillah, di sela-sela daurah kita di Malang ini, tadi malam guru kita, Syekh Dr. Uthman Al-Khamis, menjelaskan tentang sebuah hadis yang agung. Yang kata Imam Ahmad bin Hanbal, nggak ada hadis yang lebih agung yang diriwayatkan oleh penduduk Syam daripada hadis yang akan kita baca. Hadis ini berkaitan dengan tema kita. Siapa dirimu? Dan siapa Allah Azza wa Jalla? Perawi hadis ini Abu Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in, seorang yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Apabila beliau hendak mengajarkan hadis ini, beliau tidak duduk seperti anak duduk. Beliau juga tidak berdiri di atas mimbar. Tapi beliau duduk bersimpuh. Seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau mulai menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan, an Abi Dzar Jundab ibn Junadah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله.
Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Rawahu Muslim. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi meriwayatkan ini dari Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, yang hadis ini dikenal dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Yang pertama, Allah memanggil kita. Berulang kali Allah panggil kita dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Engkau perlu kenal sama dirimu. Engkau adalah budak. Engkau adalah hamba. Semua fasilitas diberikan kepadamu. Semua yang engkau butuhkan telah dijamin untukmu. Engkau budak. Apa tugas budak? Tatkala dia dikasih semua yang dia butuhkan, engkau harusnya nurut. Engkau harusnya patuh. Budak yang paling dicintai oleh majikannya. Kalau kita lihat ada ajudan mungkin ya. Itu bukan yang paling pintar. Tapi yang paling taat. Yang paling nurut. Yang paling patuh. Apa gunanya kepintaran dan kecerdasan apabila digunakan untuk membangkang dan berbuat kemaksiatan? Allah ingatkan kita. Kita hamba. Kita dulu nggak ada. Anak dulu nggak ada. Nggak ada yang namanya Syafiq. Riza juga nggak ada dulu. Riza bapak anak. Hasan dulu nggak ada. Abdul Qadir. Nggak ada. Dulu kita nggak ada. Kemudian kita diadakan. Kita punya 5 jari. Di setiap tangan. Kita dikasih 2 mata. Dengannya kita melihat. Kita dikasih 2 telinga. Dengannya kita mendengar. Banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ibadi. Dan sejatinya ketika engkau dipanggil ya ibadi, ini sebuah kehormatan. Engkau budaknya siapa? Budaknya Rabbul Alamin. Engkau budaknya pemilik jagat raya ini. Engkau budaknya pemilik alam semesta ini. Kalau ada orang yang bekerja kepada orang yang paling kaya di muka bumi ini, dia akan bangga mengatakan, saya supirnya Fulan. Saya ajudannya Fulan. Engkau jadi bangga ketika engkau menisbatkan dirimu kepada dia. Bagaimana tatkala Rabbul Alamin yang memanggilmu mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalian hamba-hambaku. Allah mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Allah tidak akan menzalimi seorang pun dan siapa. Antum kalau baca Quran aja, itu akan dapatin. Kita ini gak boleh menzalimin orang kafir pun. Dan Allah mengatakan, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak akan menambahkan dosa kepada seseorang. Dan tidak akan mengurangi kebaikan seseorang. Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang maha adil. Dan kalau kita lihat,
balasan yang Allah berikan kepada hamba itu di antara dua. Ada yang namanya fadlun wa adl. Fadl ini artinya kemuliaan. Adl, keadilan. Allah akan memberikan kelebihan. Allah akan memberikan tambahan buat orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang beramal soleh. Yang taat dan patuh. Tapi kalau bicara ada orang berbuat jahat, maka Allah akan adil sama dia. Akan bersikap adil. Tidak akan mengurangi kebaikan dia. Tidak akan menambahkan dosa atas dia. Karena itu kezaliman. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. Di surat Taha ayat 112 ya. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Barang siapa yang beramal soleh. Dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا. Maka dia nggak perlu takut dengan adanya kezaliman. Ditambahkan dosa-dosa dia. Padahal dia nggak melakukan. Kok dicatat? Enggak. Makanya kelak pada hari kiamat. Setiap orang dikasih kesempatan untuk mengoreksi catatan malaikat. Dengan cara apa? Membacanya. Iqra' kitabak. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra' kitabak. Baca kitabmu, engkau baca. Engkau koreksi itu. Cukup engkau yang menghisap dirimu. Apakah ada yang ditambahkan dari dosa-dosamu? Engkau merasa, oh aku nggak berbuat ini. Kenapa kok dicatat di sini? Engkau baca. Tidak akan engkau dapatkan. Kezaliman nggak ada. Allah mengharamkan. Wala hadma. Wala hadma. Tidak akan ada pengurangan terhadap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kemudian Allah mengatakan, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Fala tadhalam. Kata Allah, dan aku jadikan di antara kalian kezaliman itu hukumnya haram. Maka kalian jangan saling menzalimi. Kita disuruh tahu tentang Allah bahwa dia mengharamkan kezaliman. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah tidak boleh melakukan kezaliman. Dan kezaliman itu jamaah terhadap orang lain itu dalam 3 hal. Yang pertama, darah. Ad-dima. Yang Nabi SAW ketika haji wada, beliau mengingatkan para sahabatnya dengan mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian. Kita urusan darah ini, kezaliman puncak yang berkaitan dengan darah adalah membunuh orang lain, mengucurkan darah orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Yang di bawah itu ya melukai orang lain, ya memukul orang lain, menyakitin orang lain di fisiknya. Itu haram.
Dan di negeri kita bersedih ya. Tatkala membaca berita pembunuhan. Begitu seringnya, hampir tiap hari antum baca. Dimutilasi, ditemukan kakinya di sungai ini, ditemukan kepalanya di tas ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini kezaliman yang sangat besar sekali. Perlu adanya penyuluhan kepada mereka. Dan pembunuhan terjadi biasanya disebabkan karena marah. Sakit hati. Anak buah yang marah sama majikannya. Ada yang marah sama kawannya, marah sama tetangganya. Kemudian dia jadi gelap mata. Padahal Allah murka. Kemudian harta. Ya, kalau bicara harta kita juga sedih ya melihat tindakan kriminal yang berkaitan dengan harta. Pencurian motor, pencopetan, baru-baru ini ya berkaitan dengan ambil tasnya orang ketika di tempat makan ya. Oh mungkin itu kejahatan yang memang kita semua sepakat. Tapi ada banyak kejahatan yang sebagian kita melakukan berkaitan dengan harta ini merasa nggak apa-apa. Mengurangi timbangan. Engkau makan harta saudaramu dengan tidak baik dan benar. Menipu. Yang menjual sayuran, yang menjual buah, atau menjual apapun. Engkau makan loh, harta haram dengan melakukan itu. Dan kezaliman yang ketiga, jenis kezaliman ketiga yang dilakukan kepada manusia adalah dalam hal kehormatan manusia. Membuli manusia, mencaci manusia, memberikan komentar-komentar yang buruk, ngomongin orang lain, ribain orang, dan subhanallah, berburuk sangka sama orang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, kalian hindarin banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Kalian jangan tajassus. Jangan memata-matai orang. Mencari-cari kesalahan orang. Jangan. Semua orang punya kesalahan. Engkau pikir engkau gak punya salah. Cuma kita ini, seperti kata peribahasa Indonesia, gajah di seberang lautan, semut di seberang lautan nampak. Gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Itu yang menyebabkan kita suudzon sama orang, memata-matain orang, yang kemudian kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Sebagian kalian jangan menggibahin sebagian lainnya. Nah, jangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan itu termasuk dosa besar. Baik. Kemudian Allah memanggil kita untuk yang kedua kalinya dalam hadis ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Kecuali yang aku kasih petunjuk. Kau merasa nggak tersesat? Engkau lahir nggak tahu apa-apa. Kau nggak ngerti apa-apa. Ya, kita benar-benar lahir, muncul
dari perut ibunda kita, la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa sama sekali. Fastahduni ahdukum. Kalian mintalah hidayah kepada aku. Pasti aku kasih hidayah. Ahibati fillah. Manusia dalam kesesatan ini ada dua macam. Kalau bicara semuanya sesat. Yang pertama, yang tidak mengetahui kebenaran. Yang kedua, yang tidak menerima kebenaran. Tersesat. Ada orang tahu kebenaran, tapi nggak mau nerima, sombong dia. Ini orang tersesat. Ada orang yang memang nggak tahu dia nggak paham. Dan nikmat hidayah ini nikmat yang agung. Ketika Allah menyebutkan kita ini tersesat, kita disuruh minta hidayah sama Allah. Nggak ada orang yang dapat hidayah kecuali yang dikasih hidayah sama Allah. Kita bisa bayangkan paman Nabi SAW. Abu Talib. Bagaimana hidup bersama Nabi SAW. Bagaimana mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada beliau. Bagaimana beliau membela Nabi SAW. Sampai tatkala ajal datang menjemput. Nabi berusaha mengajak dia. Mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tapi dia nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Anaknya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pamannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Abu Lahab. Mereka berada berdekatan dengan sumber hidayah. Tapi nggak dapat hidayah. Kenapa? Karena Allah yang kasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan dia lebih mengerti, lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Caranya apa? Kita minta. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita lihat dalam salat kita nggak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus kita baca. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 kali minimal kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi kalau engkau qobliyah subuh. Belum lagi kalau engkau sholat malam. Belum lagi kalau engkau sholat duha. Belum lagi kalau engkau menjaga rawatib. Kenapa? Karena memang hidayah ini mahal. Dan Allah sudah sebutkan kita tersesat. Kalau kita nggak minta sama Allah, kita tersesat. Jangan sok sudah mengerti, sudah faham. Berapa banyak orang-orang yang faham dan mengerti. Tapi tidak dikasih hidayah, semangat untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Bahkan ada orang-orang yang kata Nabi SAW. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya. Untuk apa? Mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ahibbati fillah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi ini,
Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar. Kelaparan. Kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni. Kalian mintalah makanan sama aku. Aku kasih makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang. Kecuali yang aku kasih pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Aku yang akan kasih pakaian kepada kalian. Ahibati fillah. Allah menyebutkan tentang lapar dan telanjang setelah menyebutkan tentang hidayah. Kita disuruh minta hidayah, kita semua tersesat karena hidayah adalah nutrisi dan makanan untuk hati. Dengan kita belajar, dengan kita beriman, dan dengan beramal soleh dengan raga kita. Adapun makanan, minuman, pakaian, itu kebutuhan fisik kita. Kita tahu tubuh manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama ruh yang ditiupkan ke dalam tanah. Dan unsur tanah yang membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian. Maka Allah Azza wa Jal menyuruh kita. Ingat, kita telanjang. Kita kelaparan. Kalau nggak dikasih makan sama Allah Azza wa Jalla, minta sama Allah. Sebagian orang tatkala dia kaya, tatkala dia punya kemampuan, tatkala mungkin harta yang dia miliki cukup untuk 7 turunan, dia nggak lagi berdoa, dia nggak lagi memohon kepada Allah, dia nggak lagi beribadah, jadi sombong. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia benar-benar jadi melampaui batas ketika dia merasa tidak butuh. Merasa sudah punya, merasa sudah memiliki. Ahibati fillah. Kalau bicara makanan, wallah kalau Allah tidak memudahkan bagi kita makanan, kita nggak bakal makan. Di surat Al-Waqi'ah ayat 63-64 Allah mengatakan, afara'aitum ma tahrusun. Kalian ngelihat enggak yang kalian tanam itu? Kita lihat ya orang-orang di sawah tanam padi, tanam jagung, tanam sayuran, macam-macam kita lihat mereka nanam. Kalau antum berangkat ke pasar, antum akan melihat ya pasar buah, pasar sayur, berbagai macam yang ditanam oleh manusia. Allah mengatakan, "Antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kata Allah, apakah kalian yang menumbuhkannya? Kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kita sampai jam berapa jamaah? Anak kok nggak kelihatan semua ini? Hah? Jam 6. Siap. Ini tulisan apa? Jamaah, anak ada tulisan cuma nggak kelihatan ya. Apa? Sa'akab. Oh, Pak Adam sedekah. 5 menit lagi. Nggak selesai berarti hadisnya kita ini jamaah. Taib ala kulli hal. Ana akan segera bacakan paling enggak artinya. Nanti mungkin ada pertemuan lainnya. Kita menyelesaikan hadis ini agar kita tahu dengan diri kita jemaah. Berkaitan dengan kalian semua telanjang ya. Kalian semua lapar kecuali yang aku kasih makan. Kata Allah, siapa yang menumbuhkan?
Itu tanaman-tanaman. Siapa? Kalian? Kalian bisa menumbuhkan tanaman tersebut? Kita hanya bisa menanam. Kalau Allah berkehendak itu tidak tumbuh, tidak akan tumbuh. Maka Allah katakan, "Lau nasya la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun bal nahnu mahrum." Kalau kami berkehendak, kata Allah, kami akan jadikan yang kalian tanam itu menjadi hancur, musnah. Kita sering ada hama wereng, ada hama apa, Allah bikin gagal. Allah kirimkan kadangkala hujan yang menyebabkan tanaman yang ditanam oleh masyarakat terendam sama air. Bisa apa kalian? Apa yang dapat kalian lakukan? Kadangkala manusia lupa bahwasanya yang menumbuhkan itu Allah Azza wa Jal. Sehingga kita seharusnya tatkala makan itu bersyukur, ya Allah, Allah yang kasih makan ini. Makanya doa selesai makan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita. Allah yang kasih makan. Wasaqana, Allah yang kasih minum sama kita. Ini yang sebagian kita nggak sadar. Maka Allah ingatkan kita. Kalian semua kelaparan. Maka minta sama aku makan. Berdoa minta sama Allah. Berusaha ketika menanam ya. Itu yakin, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah tumbuhan ini dijaga sampai bisa panen ya. Sampai bisa menikmatin hasilnya. Maka para petani pun harus terus bersyukur sama Allah Azza. Dan kita pun minta sama Allah Jalla Jalla. Pakaian juga seperti itu. Semua telanjang. Kita keluar dari perut ibunda kita, bawa apa engkau? Dan engkau pun akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang. Kepada siapa kita meminta? Allah Jalla Jalaluh. Baik, Anda cukupkan dengan satu hadis lagi ya. Satu panggilan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa terus. Siang malam. Siang malam manusia berbuat dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni semua dosa. Semua. Diampuni semua. Maka kalian minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik jemaah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seorang menunaikan haji tapi masih punya hutang? Ya. Ingat ya, utang ini berkaitan dengan pembahasan pertama tadi kita. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kalian jangan saling membolimi. Orang yang berhutang, kalau sudah jatuh tempo pembayar. Dan orang yang berhutang dengan niat tidak mengembalikan, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Seorang mujahid fi sabilillah yang meninggal di jalan Allah, syahid. Kemudian dibangkitkan lagi, kemudian dia berjuang lagi, mati lagi. Dibangkitkan lagi, berjuang lagi, mati. Dia punya utang, gak bakal masuk surga. Sampai utangnya diselesaikan. Bagaimana dengan orang yang haji tapi dia punya utang? Yang pertama engkau lihat, kalau sudah jatuh tempo maka engkau bayar. Tapi kalau belum jatuh tempo dan engkau punya harta lain, punya aset yang dapat memenuhi atau menutupin utangmu, silahkan kau berangkat haji. Kalau sudah jatuh tempo pembayaran,
Tapi belum ada yang cair uangmu. Sedangkan uangmu yang ada, engkau akan berangkat haji. Engkau datang kepada orang yang punya uang. Katakan, gimana? Aku ini kepingin berangkat haji. Uang cashku mau buat berangkat haji. Tapi aku punya tanah yang sedang dijual tapi belum laku. Kalau boleh, engkau tunda pembayarannya sampai aku pulang haji. Ingat, jangan pernah meremehkan utang. Usahakan engkau mati gak punya utang. Berat jamaah berkaitan dengan utang ini. Baik. Kemudian di sini ada orang yang pergi haji ini karena menggantikan orang tua yang sudah meninggal. Iya, subhanallah. Jadi kan sekarang ada sistem di pemerintah kita itu, tadi ketika orang tuanya meninggal, anaknya bisa berangkat. Gimana anaknya punya utang gitu loh. Maka tadi yang harus kau lakukan, kalau kau punya aset bisa untuk memenuhi, mungkin ada warisan dari orang tua, silahkan kau berangkat. Tapi kalau engkau memang tadi nggak punya uang, tapi engkau bisa minta izin dari yang memiliki uang itu, maka engkau tinggal minta izin sama dia. Barakallahu fiikum. Nah, di sini ada pertanyaan, izin bertanya nasihat buat para akhwat yang lagi ikhtiar mencari jodoh. Allah sudah mengenalkan dirinya kepada kita. Dan kita sudah dikenalkan kepada siapa kita. Engkau gak punya apa-apa. Engkau gak bisa apa-apa. Maka disuruh apa? Minta sama Allah. Minta petunjuk sama Allah Azza wa Jal. Minta hidayah sama Allah Azza wa Jal. Usaha dilakukan. Bicara orang tadi dikatakan semuanya kelaparan, semuanya telanjang. Maka kita disuruh usaha. Dengan berdoa, dengan beramal soleh, dan ada usaha yang kita lakukan. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Selalu berbaik sangka. Ustaz, ana sudah doa Ustaz, udah 3 tahun Ustaz. Ana sudah 5 tahun, udah 10 tahun. Engkau terus berdoa sampai ajal datang menjemputmu. Engkau gak kenal sama Allah. Dunia ini tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Allah kalau mau kasih semua manusia yang dia pinta, Allah kasih. Tapi ada yang ditunda sama Allah. Ada yang dikasih yang lebih baik sama Allah Azza wa Jalla. Tapi karena manusia mengikuti hawa nafsunya, dia kepingin yang dia minta dikasih. Maka engkau sabar. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Karena boleh jadi seorang dihalangi dari jodohnya karena dosa yang dia lakukan. Maka bertobatlah kepada Allah. Dan buat para orang tua, buat para kerabat, engkau membantu anakmu, putrimu untuk mencari jodoh. Dengan cara menawarkan ya kepada orang soleh, datang. Kalau punya sohib, mamanya aku punya putri, aku punya adik ya. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Taib. Mimpi dalam orang barat. Tunggu bentar. Mimpi. Ada yang bertanya ini. Berarti bunga tidur. Namun mimpi menurut Islam itu apa ya? Mohon penjelasannya. Apa itu mimpi dalam tidur menurut pandangan Islam? Mimpi ini Nabi SAW menjelaskan ada 3 macam. Beliau menjelaskan. Ada yang dari Allah. Ada yang dari setan. Ada yang bunga tidur. Jadi yang dari Allah Azza wa Jalla ya mimpi kebaikan. Dikasih tanda-tanda kebaikan seperti mimpinya Nabi Yusuf yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ya. Kemudian ada mimpi dari setan yang hendak menakut-nakutin orang. Atau mimpi basah itu dari setan. Makanya para nabi tidak bermimpi basah. Kemudian ada yang bunga tidur. Orang sebelum tidur dia memikirkan
makan duren, tahu-tahu bangun tidur sudah kenyang, alhamdulillah sudah makan duren tadi. Itu yang bunga tidur tadi. Bawaan sebelum tidur jadi pikiran, kemudian dia mimpi itu. Taib, seperti itu ya. Kemudian dalam Islam itu orang kalau mimpi baik itu jangan diceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang mencintai dia. Karena Nabi Yusuf dilarang sama bapaknya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Takut nanti mereka bermakar, berkonspirasi. Karena orang yang dapat nikmat itu biasanya ada yang hasad dan iri sama dia. Mimpi buruk engkau jangan cerita sama siapa-siapa. Karena takut ditakwilkan yang gak benar, akhirnya terjadi seperti itu. Taib, apa hukum suami istri tinggal berjauhan? Dikarenakan suami bekerja di luar pulau dan hanya bisa pulang setiap 3 bulan sekali. Kalau bicara hukumnya, kembali kepada kesepakatan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia Masya Allah Umar ini ya. Dia membuat sebuah aturan. Pasukan perang yang meninggalkan kota Madinah itu setelah 4 bulan atau 6 bulan suruh balik. Berganti dengan pasukan lainnya. Karena memang ada kewajiban memberikan nafkah batin kepada istrinya ya. Tapi kalau ada kesepakatan suami istri setuju dengan kondisi seperti itu ya. Kadang-kala ada yang harus bekerja 1 tahun. Ini Masya Allah ini masih 3 bulan ya. Ada yang 1 tahun bekerja di luar negeri dan baru bisa pulang setahun sekali. Kalau mereka saling ridho nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau sang istri umpamanya minta haknya karena dia takut terfitnah ya. Maka dia tinggal ngomong sama suaminya. Jadi hal-hal seperti ini dikembalikan kepada kesepakatan bersama. Dan dalam berumah tangga ini ya, hendaklah mereka saling mengalah ya. Ada hal-hal yang diinginkan oleh pasangan hidup kita, tapi engkau tahu pasangan hidupmu nggak bisa memberikan hal itu, yang engkau mengalah. Dan seorang istri tadi kalau dapat suami bekerja di luar, jauh dari dia, berdoalah terus minta sama Allah Azza wa Jalla agar dikasih rizki yang tidak jauh dari rumah mereka. Allah nyuruh kita minta. Seperti tadi dalam hadis, fastat'imuni, mintalah makan kepada aku, pasti aku kasih makan. Taib. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya mempunyai kakak. Dia berhutang dengan orang yang menggunakan riba. Sebagai jaminan hutang tersebut digunakanlah KTP saya. Tanpa sepengetahuan saya kalau dia berhutang dengan riba. Apakah saya termasuk salah satu orang yang terkena riba? Sedih jemaah ya. Ketika riba dianggap satu hal yang biasa. Seakan-akan nggak dosa jemaah. Bahkan di pinggir-pinggir jalan ya. Kita melihat tulisan-tulisan butuh modal. Tinggal taruh BPKB. Tinggal taruh STNK, tinggal taruh KTP. Di jalanan loh. Di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim. Ada banyak ustadz di kampung tersebut. Ada banyak kiai di sana. Ada banyak ulama. Maka Anda berharap masalah riba ini perlu kita bersama-sama menyelamatkan negeri kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kalian beriman, tinggalkan. Kalau kalian tidak melakukan itu, Allah mengumumkan perang.
Ada pengumuman perang dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kalian mau berperang sama Allah? Orang itu melakukan riba dalam rangka dapat hasil yang lebih banyak, memperbaiki ekonomi. Allah murka. Engkau cari dengan cara yang halal mencari rizki. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka berusaha kita meninggalkan riba, dosa besar. Kalau apa yang ditanyakan di sini, enggak, dia tidak termasuk ya, karena dia bukan dia yang ngasih KTP, bukan dia yang menganjurkan, tapi kakaknya yang menggunakan KTP dia untuk hutang riba. Maka tugasmu bagaimana duduk sama kakak ya, mengenalkan dia sama Allah Azza wa Jalla, mengenalkan dia tentang hakikat dirinya bahwa dia adalah budak hamba Allah yang harus patuh dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, jamaah pemirsa Al-Iman TV. Harapan ana hadis yang tadi kita bahas, antum bisa cari hadis tersebut, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekali engkau baca lagi, dan itu termasuk hadis yang disebutkan dalam Al-Arba'in Nawawiyah ya, disebutkan oleh Imam Nawawi. Semoga kita bisa menghayatinya dan mengamalkan dalam kehidupan ini untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.